Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrizal Merpaung, kelas TIP 2002 NPM 2011005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi manajemen file, yang dimana manajemen file itu adalah mata kuliah dari sistem operasi. Baik, langsung saja ke presentasinya atau ke materinya. Yang pertama adalah pengertian manajemen file. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi, yaitu mengatur dan menyusun file pada sarana penyimpanan yang terpisah. Lanjut ke manfaat manajemen file. Manajemen file memiliki manfaat, yaitu dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Manajemen file memiliki sifat yang pertama adalah persistence, yaitu informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun satu daya dihilangkan. Untuk sifat yang kedua adalah size, yaitu file umumnya berukuran besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar. Sifat yang ketiga adalah servability, file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkuren. Itu adalah sifat-sifat dari manajemen file. Manajemen file memiliki fungsi yang pertama, penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang kedua, mekanisme pemakaian file secara bersama, dan yang ketiga, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Dan yang keempat adalah pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sistem file harus menyediakan interface user friendly. Ini adalah beberapa fungsi dari manajemen file. Selanjutnya adalah arsitektur pengelolaan file. Di sini pengelolaan file terdiri dari yang pertama, sistem akses, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara data disimpan pada file diakses. Yang kedua adalah manajemen file, berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama. Yang terakhir adalah pengamanan. Untuk yang ketiga adalah manajemen ruang penyimpanan, yaitu berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan. Dan yang keempat adalah mekanisme integritas file, berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Selanjutnya adalah file sharing. Pengertian file sharing atau berbagi berkas adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia, yaitu gambar, video, dan audio. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu. Kemudian barulah orang lain bisa mengunduhnya dari komputer server tersebut. Metode file sharing praktik berbagi berkas ini bisa dilakukan melalui beberapa metode. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan atau portable. Yang kedua adalah World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink. Yang ketiga adalah pemasangan jaringan server di file hosting yang terpusat. Dan yang terakhir adalah jaringan peer-to-peer. Yang terakhir, di sini ada manfaat file sharing. Dengan adanya file sharing didapatkan beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu kemudahan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. Yang kedua adalah pengelolaan file jadi lebih mudah. Tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. Bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Masing-masing
Penyediaan memiliki batas yang beragam tapi rata-rata berkapasitas hingga 15 GB untuk penyedia gratis. Ya benar, tentu saja di sini manfaat file sharing katanya bisa memudahkan dalam berbagi berkas kepada orang lain. Contohnya seperti yang kita lihat di sini, yang sebelumnya. File sharing ini berbagi, yaitu bisa menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Contohnya kita mengupload dokumen ke internet, baru orang lain bisa mengunduhnya. Seperti itu. Dan kita tidak lagi menggunakan, bisa saja kita tidak lagi menggunakan seperti flash disk, CD ataupun hard disk, yang dimana flash disk itu bisa kita ketahui sangat terbatas. Kalau dia di file sharing ini, dia bisa menyimpan banyak berkas atau tidak terhitung jumlahnya. Baik, terima kasih. Saya kira hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.